Halo Kathy, ketemu lagi dengan saya di Mama Lexi Channel ya. Nah, kali ini saya akan membukakan dan membacakan kartu kamu ya. Secara perdana, ini perdana saya membacakan kartu kamu sebulan penuh. Ya, saya akan menggunakan 3 kartu, tapi untuk yang pertama ini saya pakai Major Arcana saja ya. Nah, sebenarnya untuk membaca kartu Major Arcana itu sudah cukup ya. Tapi ini kan terlalu general. Ini berlaku di ancient period. Nah, untuk sekarang kalau lebih modern orang pakai major and then minor untuk mendapatkan situasi peristiwa atau solusi saran your energy lebih detail lagi. Nah, bentuk reading saya di sini tetap bersifat general dan saya berharap ya teman-teman bisa mendapatkan pesan ya memang resonate ya, dan kalaupun tidak resonate untuk beberapa hal boleh diambil sisi positifnya ya, karena ini bentuk reading yang general. Nah, di sini saya akan membuka kartu kamu untuk present general energy yang kamu punya sekarang ya. Ini bentuk present, ini masa depan, solusi yang diberikan oleh ancestors ya, or spiritual guidance, apa yang seharusnya kamu Kepi untuk lakukan. Clarify the Empress please. Clarify the Empress. Untuk teman-teman yang berbintang Kepi, jika mendengarkan suara-suara ribut dari luar, saya minta maaf ya. Unexpected situation. Oh, nggak ini dia ya, agak susah ya. Oke. For the past, please help me. Okay, now please help me to clarify Epiphany. Please help me to clarify Epiphany for Cadbury. Now please help me to clarify the High Priestess for Cadbury for the month of May. Please help me to find out one more card. Yes. Okay. Okay. Nah, di sini saya untuk pas kamu ya, ada di Empress. So the Empress is nurturing or giving birth. Itu adalah kesuburan ya, dewi kesuburan atau tanah yang subur atau sumber-sumber yang akan memberikan peluang-peluang terhadap kamu, baik itu peluang kamu untuk mendapatkan pekerjaan atau peluang kamu memperoleh kesempatan di mana kamu bisa menyalurkan hobi atau passion kamu, baik itu misalnya kamu mau jadi fotografer yang terkenal, yang handal ya. Energi itu kamu dapatkan di sini. Nah,
Tetapi ada energi di satu sisi di mana kamu mengabaikan itu gitu. Kamu meninggalkan itu. Ada di sana energi di mana kamu merasa helpless gitu. Merasa hopeless, merasa tidak punya harapan, merasa exhausted. Aku lelah, aku capek. Aku ingin pergi, aku ingin sendiri, aku ingin menikmati momen-momen kesendirianku. Dan di satu sisi padahal ya, secara financial kamu tidak terlalu secure di sini ya. Ada juga perasaan tidak secure di sini untuk masalah financial gitu. Karena ada energi abandon tadi, kamu meninggalkan itu gitu. Kamu ada money prosperity. Ketika kamu butuh bantuan, ada bantuan. Ada energi di sini di mana orang-orang terkasih kamu memberikan bantuan terhadap kamu, ya. Secara financial terkhususnya. Dan mereka siap bereksekusi, mereka siap membantu gitu. Nah, mereka membantu karena ada di sana feeling of affection, ada rasa kasih sayang di sana ya. Nah, di lain sisi ada juga energi di sini yang terbebaskan dari harapan hopeless tadi gitu. Kamu berusaha keluar dari situ, kamu ingin bekerja keras, kamu ingin memulai pekerjaan atau berkarir dengan bantuan orang-orang terdekat kamu. Kamu butuh support secara mental, kamu butuh support secara financial gitu ya. Alright, sekarang saya mau clarify ya. Kamu abandon itu feeling abandon itu karena apa gitu ya. Five of Pentacles dan the Chariot and for Ten of Pentacles. Saya lihat di sini ada kartu The Lovers. Oke, untuk beberapa kamu itu merasa hopeless ya terhadap hubungan yang kamu punya gitu. Kamu merasa udahlah gini-gini aja. Terus saya ada cari yang lain aja. Kamu punya energi, ada bisikan ini, energi yang membisikkan kamu untuk mencari seseorang yang baru bagi kamu yang udah punya pasangan ya. Terus untuk the Chariot, nah tindakan ini nih, keinginan kamu untuk mengeksekusi ini ya, beberapa dari kamu punya energi untuk kamu punya energi yang kuat nih untuk bersabar di dalam melakukan pekerjaan yang tough ya. Ini adalah simbol orang yang bekerja dengan situasi iklim yang sangat berat ya, tapi dia disarankan untuk bersabar, berhati-hati karena situasi atau musim yang keras ini jika tidak diharmonisasikan dengan cara kamu bekerja, bisa jadi tanaman atau peluang ini ya atau investasi ini tidak berhasil gitu. Nah, kamu disarankan untuk berhati-hati di situ. Nah, di sini ada Ace of Swords. Ace of Swords terhadap financial abundance. Nah, kamu bisa melihat kenyataan, the reality ya, bahwa kamu butuh yang namanya financial abundance. Dan ini saatnya kamu ingin bergegas menabung. Kamu bergegas ingin mengumpulkan
uh, mengumpulkan energi kamu yang besar ini nih supaya kamu bisa bekerja lebih keras lagi untuk menghasilkan gitu. Nah, ini general reading ya, yang kamu punya energinya kuat, dimana kamu ingin bergerak, kamu punya energi yang kuat, sabar, kamu ingin mengeksekusi ini, kamu ingin menabung dan lebih giat lagi bekerja gitu. And for the solution, for this ya, solution cards ya, untuk presence, untuk sekarang, please clarify for Two of Pentacles, Four of Cups, and then the Hermit. Two of Cups. Oke, saya harus hati-hati ya mengambil kartunya ini. Oke. Jadi kamu ada keinginan untuk sukses seperti yang tadi ya. Kamu mulai memiliki energi untuk mengeksekusi berbagai cara bagaimana nih supaya bisa menghasilkan uang gitu ya. Kamu di sini dihadapkan pada dua pilihan nih ya. Kamu sedang dihadapkan pada situasi di mana kamu harus memilah-milah mana yang perlu dibeli, mana yang tidak perlu gitu. Ada di sini keinginan untuk ada di sini keinginan untuk gimana ya? Untuk mencari income yang lebih lagi, tapi kamu bingung apa yang harus kamu lakukan gitu ya. Kamu ingin bangkit dari situasi itu, kamu ingin mencari cara ya, karir apa, dalam bentuk apa yang akan kamu lakukan untuk mengeksekusi ini gitu. Kamu masih bingung, kamu dihadapkan dua pilihan gitu ya. Untuk beberapa dari kamu Capi, kamu mengerjakan lebih dari satu jenis pekerjaan. Ya, contohnya kalau kamu guru, kamu bukan hanya guru di sekolah saja, tapi kamu juga ngajar les di luar ya, untuk mendapatkan tambahan gitu. Untuk demikian itu contoh ya. Untuk yang lain juga seperti itu, mungkin berbeda. Kalau tadi guru kan masih linear ya, bidang studi yang diajar di les kemungkinan tetap sama, tapi beberapa dari kamu juga mengerjakan pekerjaan yang memang bidang ini nih, 2 bidang atau 3 bidang ini berbeda gitu, tidak linear ya. Kamu kerja di perusahaan sebagai administrasi perkantoran, di luar kamu mengajar gitu contohnya. Dan energi ini nih, energi confusion ini ya, perasaan kebingungan ini nih, kamu bingung, kamu mau fokus di bidang apa gitu. Nah, perasaan atau pikiran yang membuat kamu bimbang ini nih membuat kamu stagnan, berada pada situasi yang stuck gitu. Kamu tidak tahu mau berbuat apa, and you are feeling like better not to do none of them. Jadi kayak kamu dikasih nih sama universe, you have this, the Empress. Kamu punya the Empress itu, lahan kamu subur gitu, hoki kamu ada gitu. Kamu dikasih ini, nah bisa kamu kerjakan A, B, C, D, E, different fields juga, different object juga kamu bisa kerjakan gitu kan. Tapi kamu tidak punya energi untuk
untuk mengerjakan bahkan salah satu dari mereka pun gitu, kamu nggak tertarik gitu. Kamu merasa, udahlah, capek saya dengan situasi saya. Bagi kamu yang terlibat hubungan asmara, kamu juga merasa kayak, udahlah, semua laki-laki sama aja. Udahlah, perempuan semua sama aja. Gitu ya. Mereka semua cuma mau enaknya aja. And here ada Queen of Pentacles. Ya, kamu dianugerahi kemampuan untuk memperoleh prosperity, ya. Kemampuan untuk mengolah uang sebenarnya. Bagaimana digging money gitu kan. Kamu punya kemampuan digging money, memperoleh uang gitu dari berbagai potensi. Dengan kreativitas kamu yang abundance, kamu punya skills yang banyak gitu, beberapa dari kamu ya. Nah, dengan kreativitas yang kamu punya ini nih, kamu jadi feeling confused. Kamu bingung mau pilih bidang mana gitu kan. Karena kamu ngerjain terlalu banyak bidang nih, ya. So, you feel helpless. Gitu. You feel helpless, kamu merasa terlalu tidak fokus. Kamu ada self identification di sini. You cannot sleep, kamu nggak bisa tidur, sleep late at night. Kamu menimbang-nimbang, kenapa ya saya harus mengerjakan banyak pekerjaan? Kalau saya mengerjakan satu bidang dan saya fokus di situ, mungkin akan menghasilkan lebih banyak lagi dan saya tidak under pressed gitu. Saya nggak merasa terbebani, pikiran saya nggak terbebani terlalu banyak gitu. Apalagi kalau bidangnya berbeda ya. And for your near future, di sini saya melihat ada Queen of Swords. Nah, Queen of Swords ini adalah orang yang memiliki otoritas ya. Dia powerful, energinya powerful di sini. Dia akan bekerja keras, sangat keras untuk memperoleh penghasilan. Nah, I want to clarify Queen of Swords, Eight of Pentacles, dan Two of Swords. Oke. Untuk Epiphany. Nah, Epiphany ini sama dengan The Hermit. Ya. Jadi bentuk present yang sekarang itu, energi yang kamu miliki sekarang akan terhubung dengan energi di masa depan yang akan kamu hadapi ya. Ini koneksinya kan terlihat jelas ya. The Hermit and Epiphany itu sama. Oke. Kamu ingin menghadirkan kebahagiaan itu dalam diri kamu. Ada energi di sini di mana kamu ingin bahagia bersama dengan orang-orang yang kamu kasihi. Ya. Tapi di satu sisi ada energi nih juga ya yang obstacle. Yang menghambat energi ini mengalir dengan kencang di kehidupan kamu gitu. Karena beberapa dari kamu saya lihat berpikir bahwa dengan financial uang kamu akan mampu membawa kebahagiaan itu, joy itu di dalam dirimu gitu, dan dengan sendirinya akan memancar ke
orang-orang di sekitar kamu. Kamu merasa bekerja keras itu membuat kamu seperti terperangkap ya, seperti terjebak, seperti sebuah keharusan bahwa kamu harus mengerjakan itu gitu. Kamu mengharapkan bantuan di dalam segi finansial atau pekerjaan kamu. Kamu ingin ada orang tertentu yang datang membantu kamu ya, karena kamu merasa pekerjaan kamu ini berat gitu, terlalu lama prosesnya, dan kamu ingin prosesnya ini cepat dia berputar, cepat untungnya yang kamu dapat, hasilnya gitu. Kamu ingin itu sebenarnya, tapi di satu sisi kamu juga punya power. You have that power to be strong ya, to be ready, to be patient untuk beberapa dari kamu. Nah, beberapa di antara kamu tidak patient gitu ya, tidak sabar. Ketidaksabaran inilah yang membuat energi kamu itu dibutakan. Energi kamu itu dibutakan oleh pilihan yang membingungkan, pilihan yang membuat kamu merasa tidak mampu membuat keputusan gitu. Ketidakmampuan kamu membuat keputusan ini membuat kamu menjadi helpless. Kamu merasa tidak ada jalan keluar. Saya udah berbagai cara, saya udah coba untuk melamar kesana kesini, nggak ada panggilan gitu. Saya ingin saya ingin kerja di universitas sebagai dosen, atau saya mau bekerja di government ya, BUMN, jadi PNS. Saya udah ngikutin ujian tapi nggak dapat tuh, dan sekarang saya harus bekerja dengan bidang ini, bidang yang sebenarnya nggak terlalu saya harapkan gitu. Kalau saya kerjain satu nggak cukup, saya harus kerja lebih dari satu bidang, dan itu membuat saya feeling exhausted gitu. Kalau saya kerja satu aja, saya nggak dapat cukup. Nah, you need to be like to change this perception. Kamu perlu mengubah persepsi ini ya. Kamu sudah ada di sini, self of searching. Kamu mencari-cari jati diri kamu nih, jalan keluar. Bagaimana kamu bisa terbebas dari energi keputusasaan ini? Bagaimana bisa membuat keputusan yang benar-benar valid dan cocok untuk kamu di masa depan kamu? Contohnya saja ya, saya tambahkan lagi ya, karena saya ya, kadang saya ya, saya dapat intuisi nih untuk beberapa dari kamu pengen bekerja sebagai TKI ke luar negeri gitu ya, atau tetap bertahan di kampung karena kamu punya anak atau kamu punya keluarga yang membutuhkan kamu gitu. Tapi situasi keuangan seperti mendorong kamu ya, push you to be like, I have to go there, aku harus pergi ke sana. Dengan begitu aku bisa memperoleh income yang lebih tinggi, dan itu bisa mensecure keluargaku gitu ya. Aku bisa memperoleh kebahagiaan itu
dimana kebahagiaan itu bisa aku bagikan dengan keluarga kecilku, orang-orang yang aku kasihi gitu. Kamu ingin mengeksekusi itu gitu, tapi kamu tidak mampu membuat keputusan itu. Kamu masih tertahan sekarang dengan kondisimu ya. So this is for your future ya, untuk masa depan. Selama sebulan ini mungkin kamu masih berada di cycle of this energy gitu. Kamu masih berada di lingkaran energi ini, dimana kamu masih bingung nih membuat keputusan gitu. Dan memang untuk Two of Swords ini kamu disarankan sih untuk lebih berhati-hati di dalam membuat keputusan ya. Oke, for the soul guidance atau spirit guidance, apa sih yang perlu harus dilakukan atau saran dari ancestors atau the universe ya? Powerful physical insights, reflection and meditation that provides valuable information. Be at peace. Oke, ini adalah kartu yang sangat powerful, dimana kamu benar-benar membutuhkan meditasi atau belajar lebih dalam lagi ya. Kamu benar-benar berdoa atau kamu bermeditasi atau kamu berpuasa untuk mendapatkan keputusan yang valid atau bulat, sehingga ke depan kamu tidak akan menemukan penyesalan. Kamu disarankan untuk berdamai dengan situasi kamu, supaya kamu bisa keluar dari rasa frustasi itu ya. Dan kamu keluar dari perasaan atau emosi kamu yang meluap-luap. Jadi emosi kamu sekarang ini lagi naik turun gitu ya. Oke, can you please help me to clarify Seven of Wands, Page of Pentacles, and the Moon. And the Moon. Oke, frustasi yang kamu alami ini adalah ya, kembali lagi balik ke sini, terhubung ya. Nah, masa depan kamu ini, situasi yang akan kamu hadapi adalah rasa frustasi di mana kamu tidak mampu memberikan keputusan terhadap tawaran yang diberikan oleh alam semesta. Kamu dikasih tawaran nih, kamu kerja di sini, kamu ambil peluang ini atau peluang A atau peluang B gitu. Kamu bingung menentukan itu, dan di sini saran yang diberikan oleh ancestor ya, kamu harus bisa keluar dari situasi ini. Caranya adalah dengan bermeditasi. Carilah informasi yang bermanfaat, yang memang sesuai dengan kamu ya. Cari saran dari orang-orang yang lebih berpengalaman, yang wise, yang memberikan kamu pandangan dari sisi positif. Dampak positif apa atau negatif apa yang akan kamu peroleh ketika kamu sudah memutuskan kondisi yang kamu hadapi. Kamu disarankan untuk mempelajari itu, situasi itu ya. Dengan kamu mempelajari situasi kamu, kamu akan siap gitu, siap untuk eksekusi ya. Jangan sampai keputusan yang kamu ambil itu keputusan yang tergesa-gesa, didorong oleh hasrat yang menggebu-gebu,
yang bersifat sementara gitu, yang melihat kondisi sekarang gitu. Ketika orang lain memberikan saran bahwa iya peluangnya begini, untungnya begini, nah kamu langsung eksekusi gitu tanpa mikir panjang gitu. And perasaan kamu terhadap keluarga atau kerabat-kerabat kamu yang kamu cintai itu akan mempengaruhi energi kamu ya, secara general dari general energi kamu, present atau future kamu. Pengaruh terbesar itu kamu dapat dari orang-orang terkasih kamu. Nah, temukanlah harmonisasi di dalam keluarga. Kamu akan mendapatkan energi yang power, yang bisa membantu kamu untuk meredakan emosi atau perasaan-perasaan down tadi. Ya, perasaan-perasaan di mana kamu merasa kalau kamu itu gagal, kamu merasa tidak sanggup, kamu merasa tidak penting bagi orang lain, bagi orang-orang sekitar kamu merasa direndahkan. Nah, perasaan-perasaan ini adalah bisikan-bisikan yang kamu ciptakan sendiri gitu. Dan kebanyakan orang sih suka sekali menciptakan pikiran-pikiran yang semacam ini di dalam dirinya. Dia langsung menarik kesimpulan, padahal belum tentu orang lain membuat pernyataan-pernyataan seperti itu gitu. Nah, kalaupun orang lain berbuat pernyataan seperti itu, selama kamu nggak dengar langsung, ya orang urus kan gitu. Ya, kebahagiaan yang kamu peroleh, harmonisasi dari keluarga kamu perlu. Ya, ketika kamu membuat keputusan terhadap dua pilihan, baik itu pekerjaan atau hubungan asmara, kamu tanyakan orang yang bijaksana. Tanyakan hati kamu, tanyakan intuisi kamu, ya. Berdoalah, bermeditasilah supaya kamu bisa menemukan jalan bagaimana keluar dari situasi keputusasaan. Secara general saya lihat di sini kartu ini lebih dominan terhadap kamu happy yang memang benar-benar berada dalam situasi financial insurance ya. Kamu mengalami kekhawatiran terhadap financial. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan bentuk energinya juga sama buat kamu-kamu yang mengalami masalah emosi yang tidak stabil terhadap perasaan kamu, terhadap pasangan kamu, ya. Dan perasaan kamu yang tidak stabil ini terhadap pasangan kamu bisa dipengaruhi oleh financial insurance tadi, financial insecurity tadi. Jadi financial insecurity itu akan mempengaruhi emosi kita, mental kita, pikiran kita juga ya. Ketika kita feeling secure dari segi financial, juga akan mempengaruhi sisi positif untuk pikiran kita dan juga pikiran kita terhadap pasangan kita dan orang-orang di sekitar kita gitu. So, for Kepi, tanyakan hati kamu, meditasi, tanyakan orang yang lebih wise, tanyakan intuisi kamu. Kamu akan menemukan cara bagaimana membebaskan diri kamu dari
situasi perasaan keputusasaan kamu. That's all. Itu aja buat Kepi. Terima kasih buat Kepi. Jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol notification-nya supaya kita bisa ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Oke, sampai jumpa buat Kepi untuk reading di bulan berikutnya. Terima kasih Kepi.